Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tak lupa salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, semoga kita kelak memiliki Muhammad syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang umat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, perkenalkan kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekah berupa makanan. Semoga diterima amal ibadahnya dan berkah berlipat ganda. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, kami beritahukan pada rakaat kedua sholat Jumat nanti kita akan membaca doa qunut nazilah ditujukan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Beritahuan selanjutnya, Masjid Nurul Hidayah setiap hari Jumat pada sholat maghrib mengadakan kajian lepas kerja. Untuk Jumat nanti kajian lepas kerja insya Allah akan diisi oleh Ustadz Fatih Karim dengan tema Islam Solusi Ketenangan Jiwa. Masjid Nurul Hidayah juga setiap hari Ahad pagi mengadakan kajian kuliah duha yang dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk Ahad besok tanggal 14 Juli 2024 kuliah duha akan mengkaji tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat RA SGMA. Untuk itu kami atas semua pengurus mengundang kepada bapak-bapak berserta ibu-ibunya untuk dapat menghadiri kajian-kajian tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar Rp650.093.900. Penerimaan kotak amal Jumat tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp6.718.000. Penerimaan kotak amal pemeliharaan sebesar Rp2.398.000. Penerimaan infak sedekah sebesar Rp3.131.000. Penerimaan kotak amal yatim piatu sebesar Rp4.809.000. Donasi ke rekening infak sedekah sebesar Rp1 juta. Donasi ke rekening yatim piatu sebesar Rp1 juta. Jumlah Rp699.149.900. Adapun pengeluaran sebesar Rp36.121.500. Sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp633.028.400. Untuk itu kami atas semua pengurus ucapan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariah para hadirin dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang keempat, yang akan bertindak seluruh khotib pada Jumat ini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Agus Wahyudin Abdullah MA, yang akan bertindak sebagai muadzin Ustadz Sahudi dan yang akan sebagai imam Ustadz Mufid. Karena waktu telah masuk, kepada hadirin yang ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah, kami persilakan sebelum khatib naik mimbar. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung naik. Langsung naik kalau dipanggil ente. Ya, yang Assalamualaikum kita mengaji. Iya. Langsung. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. la haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal uswah. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin. Faqad fazal muttaqunal
المفلحون. وقال عز من قائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون هداكم الله ورحمكم الله. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang diberkahi. Pernah satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya tentang seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini tergolong sahih. Idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki baik kepada hambanya, ista'malhu, maka Allah mempekerjakan hamba itu. Lalu sahabat bertanya, qala wa ma yasta'milu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempekerjakan hamba itu? Qala, Rasul menjawab, yuwafiq li'amali salih qabla mautih, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum matinya. Dari hadis ini, saudara, bisa kita simpulkan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dipermudah oleh Allah langkahnya untuk selalu taat dan taat kepada Allah. Kenapa mereka mudah? Karena ada taufik yang ditanamkan Allah dalam kalbunya. Taufik inilah yang memberikan kemudahan bagi setiap hamba-hamba Allah yang melaksanakan taat. Mudah di dalam melakukan segala bentuk kebaikan dan sulit bagi mereka untuk melakukan segala bentuk keburukan. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tentu saja kita bertanya, apa itu taufik? Para ulama kita mendefinisikan kata taufik, at-taufik khalqu qudrati ta'ati lil abdi. Taufik itu adalah satu kekuatan yang ditanamkan Allah kepada seorang hamba untuk bangkit taat kepada Allah. Di mana orang lain merasa berat dalam urusan taat, bagi mereka adalah ringan. Dan keringanan itu karena diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika ada keburukan di hadapannya, sulit bagi mereka untuk melakukan keburukan itu. Dan tidak ada kesempatan bagi mereka, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, untuk melakukan kejahatan. Karena sulit bagi mereka. Tapi orang-orang yang di luar taufik akan mudah melakukan keburukan dan sulit untuk melakukan kebaikan. Ini yang mesti kita pikirkan, mesti kita camkan. Apakah mudah diberi taufik? Kalau dibilang mudah, mudah. Tinggal tergantung kita sebagai hamba mau tidak merespon hidayah yang telah Allah tanamkan, yang telah Allah sebarkan di muka bumi ini. Bahwa hidayah ditebar oleh Allah di muka bumi ini, saudara. Hidayah tidak disembunyikan oleh Allah, namun taufik yang disembunyikan oleh Allah. Dan taufik akan diberi oleh Allah kepada seorang hamba manakala mereka merespon hidayah yang telah Allah tanamkan dan Allah tebarkan di muka bumi ini. Media-media daripada hidayah sudah Allah ciptakan kepada kita. Matamu adalah media hidayah, telingamu adalah media hidayah, tanganmu adalah media hidayah, kakimu adalah media hidayah. Jika media-media itu sebagai bentuk di mana hidayah itu sampai, lalu kita respon hidayah itu, maka taufik akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud ayat 88.
Dan tidaklah taufik itu diberikan kepada seseorang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik kecuali Allah yang memberikan taufik itu. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi taufik itu mahal, saudara. Jadi kalau kita diberi taufik, maka respon hidayah. Siapa yang merespon hidayah, maka akan ada taufik di dalamnya. Nah, karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah ditanamkan taufik dalam kalbu mereka, sehingga ketika mereka dihadapkan pada satu kebaikan, ada 4 karakter khusus yang telah Allah tanamkan kepada orang-orang yang diberi taufik di saat mereka dihadapkan pada kebaikan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Para ulama menuturkan bahwa ada 4 karakter orang-orang yang diberi taufik. Yang pertama, orang yang diberi taufik itu bila mana ia dihadapkan pada kebaikan, maka sikap mereka, sifat mereka, karakter mereka muhibbun bil khair. Senang sama kebaikan. Cinta sama kebaikan. Kebaikan apapun yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka bagi mereka itu senang sekali. Senang pada kebaikannya, senang kepada orang yang berbuat baik. Muhibbun bil khair. Lalu kalau sudah muhibbun bil khair, senang pada kebaikan, maka tumbuh pada karakter yang kedua yang disebut dengan mukhlisun bil khair. Ikhlas, ridho, rela di dalam melakukan kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka semua diperintahkan Allah untuk beribadah kecuali untuk memurnikan ketaatannya kepada Allah. Ikhlas, ridho, rela karena Allah semata. Begitu orang yang diberi taufik. Kalau mukhlis ini ada dalam kalbu mereka, maka masuk pada karakter yang ketiga yang disebut dengan syauqun bil khair. Mereka akan selalu rindu dan rindu terhadap kebaikan. Setelah kebaikan yang satu dilakukan, maka dia akan merencanakan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah usai melakukan satu perbuatan yang baik, maka dia akan merencanakan kebaikan berikutnya dan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syauqun bil khair. Dan karakter yang terakhir yang dimiliki oleh orang-orang yang ditanamkan taufik oleh Allah dalam menyikapi kebaikan itu adalah daimun bil khair. Terus menerus di dalam melakukan kebaikan tanpa jenuh, yang bahasa Al-Qur'annya disebut dengan istiqomah di dalam kebaikan sampai ajal menjemputnya, baru usai kebaikan itu. Tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan kalau mati sudah datang padanya. Subhanallah. Dan 2 karakter yang dijauhkan oleh orang-orang yang diberi taufik, dan ini bukan dimiliki oleh mereka orang-orang yang ditanamkan taufik, tapi dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ketika menyikapi kebaikan itu, saudara, 2 karakter yang tumbuh. Yang pertama, kufrun bil khair. Dia ingkar terhadap kebaikan. Walaupun kebaikan di depan mata dia, sulit bagi mereka untuk melakukannya. Ingkar terhadap kebaikan itu. Yang kedua, mukrahun bil khair. Benci sama kebaikan. Siapapun yang melakukan kebaikan dia benci. Ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai 2 karakter ini tumbuh pada diri kita, saudara. Tanamkan kebaikan dalam kalbu kita. Setiap kebaikan yang diperintah oleh Allah, maka cintai kebaikan itu. Maka Allah akan tumbuhkan keikhlasan, kerinduan, bahkan istiqomah dalam kehidupan kita. Seringkali, saudara, saya katakan kepada jamaah, masjid itu merupakan pionir kehidupan kita, jantung kita. Simbol kebaikan itu masjid, rumah Allah. Kalau kita cinta dengan masjid, kita cinta dengan kebaikan. Dan seringkali saya katakan kepada jamaah-jamaah, pergilah kamu ke masjid dalam keadaan berdiri, karena satu ketika kau akan datang ke masjid dalam keadaan berbaring, dan posisimu paling terdepan ketika itu. Ke masjid itu sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan menunggu mati dulu baru ke masjid. Masjid jika lekat di hatimu, kendati pun dirimu jauh, kau akan kejar masjid itu karena terasa dekat di hatimu. Namun ketika masjid jauh dari hatimu,
saat kamu bertetangga dengan masjid, terasa jauh bagimu dan sulit untuk mendatangi masjid itu, lantaran kamu jauh dari masjid. Ini orang-orang yang jauh daripada taufik, saudara. Nah, karena itu, lewat mimbar terhormat ini, ayo sama-sama kita gemar untuk merespon hidayah agar taufik itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa orang-orang yang diberi taufik adalah orang yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan mereka, baik urusan dunianya, urusan agamanya maupun urusan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunziqa ilaha min shiddati yaumidh dhihar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tukaffiru dhunuba wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qarima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ila ma da'akum wa sallu ala man bihi lahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yakafiyal muhimmat innaka 'ala ma tasau qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.